Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, selamat datang kembali di kuliah Ramadan 2025. Pada episode kali ini, untuk membuka, saya ingin membaca sebuah ayat yang ada di dalam Al-Quran surat Luqman ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sadaqallahul azim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Baik, tema untuk kuliah Ramadan kali ini adalah parenting ala Luqman, mendidik anak tangguh mental di tengah arus liberalisme. Seperti yang ayat yang sudah dibacakan tadi, itu adalah tentang Luqman, ya, seorang yang sangat soleh. Saking solehnya sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengutip kisahnya, bahkan mengabadikan namanya di dalam Al-Quran. Beliau adalah Luqmanul Hakim, Luqman sang bijak, ya. Sahabat, anak adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Karena dia adalah titipan dan amanah, maka Allah memberikannya kepada kita bukan untuk kita sia-siakan, bukan untuk kita biarkan, tapi kita dibebani oleh Allah untuk menjaganya, untuk melindunginya, dan untuk mendidiknya. Itu adalah kewajiban setiap orang tua sepanjang zaman. Masalahnya, sebagai pertanyaan pemantik, tantangan besar apa, tantangan berat apa yang kita hadapi dalam mendidik anak di tengah gempuran budaya liberal dan teknologi yang serba terbuka ini? Kita akan membahasnya dalam 6 bagian. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang prinsip parenting Luqman Al-Hakim. Kemudian bagian kedua adalah kisah inspiratif. Yang ketiga, tantangan mendidik anak di era liberalisme. Kemudian strategi praktis parenting Islami. Lalu langkah nyata membangun mental yang tangguh. Dan yang terakhir adalah simpulan. Kita mulai dari bagian pertama. Apa prinsip parenting ala Luqmanul Hakim? Sahabat, saking pentingnya mode parenting ala Luqman Hakim ini, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikannya di dalam Al-Quran. Tidak mungkin ini adalah sebuah kebetulan saja atau sesuatu hal yang sia-sia. Allah mengabadikannya di dalam Al-Quran agar kita sebagai orang tua semuanya belajar bagaimana cara seorang tua mendidik anaknya. Nah, kita analisa dari Quran surat Luqman, terutama mulai dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Di situ disebutkan apa saja yang penting untuk kita didikkan kepada anak, seperti Luqman Al-Hakim mendidik putranya. Yang pertama,
pada ayat yang ke-13, Luqman Al-Hakim mengajarkan kepada anaknya tentang pondasi tauhid, yaitu agar anaknya tidak menyekutukan Allah. Maka ini adalah poin pertama yang paling penting. Seorang orang tua harus mengajarkan tentang ketauhidan. Ayatnya seperti yang sudah dibacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Ketika Luqman berkata kepada putranya, dan ia memberikan pelajaran kepada putranya, wahai putraku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Kemudian yang kedua yang diajarkan oleh Luqman, prinsip yang kedua adalah prinsip berbakti kepada orang tua. Ya, akhlak terhadap orang tua dan akhlak-akhlak sosial. Ini ada di dalam surat Luqman ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada akulah kembalimu. Jadi di dalam ayat ini ya, prinsip yang kedua yang penting untuk diajarkan kepada anak adalah agar ia berbakti kepada orang tua, dan urutannya adalah kepada ibu, terutama sekali karena ibu adalah yang mengandung anak selama 9 bulan dan mengasuhnya, menyusuinya sampai usia 2 tahun dalam kondisi yang sangat lemah. Maka hendaknya setiap anak berbakti kepada orang tuanya. Bagaimana jika orang tua itu berlainan keyakinan dengan si anak? Maka disampaikan di dalam ayat yang ke-15, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempatmu kembali, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maka dari ayat yang ke-15 ini kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik, berbakti kepada orang tua kita, sekalipun mungkin orang tua kita memerintahkan kita untuk sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh mentaatinya. Jika orang tua memerintahkan kita untuk bermaksiat, kita tidak boleh mentaatinya. Tapi tetap orang tua harus kita perlakukan dengan baik. Tidak boleh kita membentaknya, tidak boleh kita menghardiknya, apalagi mencaci makinya, apalagi sampai melakukan tindakan kekerasan kepada orang tua, sekalipun orang tua memerintahkan kita untuk berbuat kemaksiatan. Tidak boleh kita berbuat buruk, tapi kita tidak boleh juga untuk mentaatinya. Jangan mentaati, tapi tetap berbuat baik kepada orang tua. Prinsip yang ketiga yang diajarkan oleh
Luqman kepada putranya adalah agar kita senantiasa berbuat baik sekecil apapun, sesederhana apapun, harus berbuat baik karena setiap kebaikan yang kita lakukan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan balasannya. Allah berfirman dalam surat yang Luqman ayat yang ke-16. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Artinya Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha teliti. Jadi prinsip yang ketiga yang diajarkan oleh Luqman, ketahuilah bahwa Allah itu selalu maha tahu anakku. Dan setiap perbuatan yang kita lakukan Allah akan membalasnya sekecil apapun. Perbuatan yang baik sekecil apapun Allah akan balas. Dan setiap perbuatan yang buruk sekecil apapun Allah juga akan memberikan ganjaran yang setimpal. Prinsip yang keempat yang diajarkan oleh Luqman adalah sholat, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, dan bersabar. Kita lihat dalam ayat yang ke-17 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengutip perkataan Luqman, Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai putraku, wahai anakku, laksanakanlah sholat, dirikanlah sholat, dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf, dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang sangat penting. Ini adalah prinsip, ya, sholat. Ajarkan anak kita untuk sholat, ajarkan anak kita untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ajarkan pula anak kita untuk peduli dengan agama, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang untuk berbuat baik dan mencegah orang dari berbuat yang mungkar dengan cara yang terbaik. Kemudian bersabar, pendidikan untuk anak kita, ya, mengajari mereka agar bisa bersabar. Lalu prinsip yang berikutnya adalah kontrol diri, ya, agar ketika kita bersikap menjalani hidup itu kita bisa menerapkan akhlak yang mulia. Ini ada dalam surat Luqman ke-18 sampai 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengutip perkataan Luqman, وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ, yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh.
Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan bersederhanalah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Inilah prinsip-prinsip parenting yang diajarkan oleh Luqman Hakim kepada putranya. Dimulai dari pondasi tauhid, diikuti dengan akhlak kepada orang tua, akhlak sosial, kemudian perintah untuk mengerjakan sholat, mengajak yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan juga pendidikan untuk bersabar, dan kontrol diri, serta kesederhanaan. Ini semua penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita jika kita ingin mendidik mereka menjadi anak-anak yang baik, yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Ia menitipkan putra-putra kepada kita, menitipkan anak-anak itu kepada kita. Kemudian kisah inspiratif. Mungkin ini bisa kita skip ya bagian ini, karena tadi setiap nasihat Luqman itu juga sudah otomatis menjadi kisah. Ada banyak kisah sebenarnya. Kita bisa melihat bagaimana para nabi mendidik anaknya, bagaimana Ibrahim mendidik Ismail dan Ishak, bagaimana Hajar mendidik Ismail, bagaimana Nabi Muhammad SAW mendidik putra-putra dan putri-putrinya. Ya, itu ada banyak sekali kisah. Jadi untuk bagian ini kita skip ya, karena sudah terlalu panjang juga. Kita langsung saja ke bagian berikutnya, yaitu tantangan. Tantangan mendidik anak di era liberalisme seperti sekarang. Ada 3 ancaman utama, 3 tantangan utama, challenge yang harus kita hadapi. Yang pertama adalah ada exposure konten yang tidak sesuai. Dengan terbukanya informasi, media sosial, semua anak kita bisa mengakses. Media sosial menormalisasi keburukan-keburukan. Di sana ada kenakalan-kenakalan remaja, ada pergaulan bebas, ada tawuran, kekerasan, ada pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari ajaran agama, ateisme, dan lain sebagainya. Dan ada juga LGBT. Ya. Itu semuanya mengancam anak kita. Expose konten yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Maka hati-hati. Tantangan yang kedua, ada krisis identitas. Anak-anak kita mulai bingung mana yang harus ia pilih sebagai jalan hidup. Apakah ia memilih agama, ajaran Islam yang aksesnya tidak sebanyak konten-konten yang lain, dan mereka justru lebih dekat kepada akses kepada konten-konten yang trending, yang populer, seperti gaya hidup YOLO, ya, you only live once, kamu hanya hidup sekali. Ya, gaya hidup seperti ini mengajarkan kepada orang untuk berbuat seenaknya. Hidupmu itu hanya sekali di dunia, maka buatlah sesukamu. Nah, ini sangat bertentangan dengan ajaran kita, ajaran Islam. Islam mengajarkan bahwa hidup di dunia ini adalah sementara. Setelah itu kita akan menjalani kehidupan yang sesungguhnya, yaitu di akhirat, kehidupan yang selama-lamanya. Ya, maka perhatikan krisis identitas yang bisa menyasar putra-putri kita. Dan yang ketiga adalah pergaulan bebas. Ya, pergaulan bebas. Apa bedanya dengan yang konten? Konten itu konten, ya, video, gambar yang ada di media sosial. Tapi yang khusus pergaulan bebas ini nyata ada di tengah-tengah masyarakat. Teman-temannya mengajak demikian, lingkungannya mengajak demikian. Pengaruh teman sebaya yang merusak akidah dan akhlak. Maka ini adalah tantangan kita sebagai orang tua. Sebuah survei mengatakan 60% remaja muslim menganggap hijab
itu hanya sebagai pilihan gaya, bukan kewajiban agama. Itu hanya tren, pakaian, mode, bukan sebagai kewajiban agama. Bagaimana ini? Hijab menutup aurat harusnya adalah sebagai sebuah kewajiban agama yang penting untuk kita amalkan, bukan hanya tren atau bukan hanya mode pakaian saja. Baik, sekarang kita ke bagian berikutnya, yaitu strategi praktis parenting Islami. Berdasarkan apa yang kita bisa pelajari dari Quran surat Luqman dan ayat-ayat yang lain maupun hadis-hadis yang ada, kita bisa mengambil strategi di situ dalam belajar atau mendidik anak kita. Yang pertama adalah komunikasi yang efektif. Kita perhatikan tadi dalam Al-Quran, Luqman mengatakan kepada putranya, ya bunayya, ya bunayya. Ya bunayya ini dalam bahasa Arab itu digunakan untuk sapaan yang sangat lembut, sapaan yang penuh kasih. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mungkin artinya adalah wahai Ananda. Ya, wahai Ananda, bukan hanya wahai anakku, tapi wahai Ananda, sapaan yang sangat lembut yang penuh kasih. Ya. Maka sudahkah kita praktekkan itu? Atau ketika kita memanggil anak kita justru malah dengan panggilan yang kasar? Ingat, panggilan yang kasar akan membuat anak kita tidak mau mendengar apa yang kita sampaikan, karena dia merasa tidak cukup dihargai. Tapi ketika kita menggunakan bahasa yang lembut, yang penuh kasih, ya, anak kita akan lembut pula hatinya, karena dia merasa dihargai, merasa disayangi. Komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak itu penting, bahkan dalam hal panggilan. Kemudian yang kedua, orang tua adalah role model. Maka perhatikanlah, Nabi SAW mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu terlahir di atas fitrah. Dia tidak punya keburukan, dia tidak punya dosa. Kosong dia seperti gelas yang tanpa isi. Maka orang tuanya lah, ya, yang akan menjadikannya Yahudi atau akan menjadikannya Nasrani, ya, atau akan menjadikannya Majusi. Orang tua yang akan mengisi anak. Apa yang orang tua contohkan, apa yang orang tua didikkan, apa yang orang tua ajarkan, itulah yang akan membentuk si anak. Dan kita diperintahkan oleh Allah, kefitrahan ini harus kita isi dengan ajaran yang benar, yaitu ajaran agama Islam. Kita didik anak kita dengan akidah Islam, kita didik anak kita dengan akhlak Islam. Kemudian yang ketiga adalah di tengah zaman yang seperti ini dengan teknologinya, kita harus bisa mengkontrol akses anak terhadap gadget. Bukan melarangnya sama sekali, tapi filter konten. Ya, kita ada teknologi yang namanya parental control, ya, yaitu aplikasi di mana orang tua bisa mengontrol gadget anaknya. Berapa lama screen time, apa saja yang boleh, apa yang tidak boleh, aplikasi mana yang boleh diinstal, mana yang tidak diperbolehkan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini penting, karena tidak mungkin juga kita mencegah anak dari gadget. Sudah zamannya, ya, sudah zamannya. Yang bisa kita lakukan adalah mengendalikannya, mengkontrolnya. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, berapa lama dia boleh bermain gadget, berapa lama dia tidak boleh karena sudah sangat berlebihan, dan seterusnya. Dan mungkin perlu juga sebagai sebuah strategi orang tua memperhatikan family time, ya, family time dengan anak-anaknya tanpa gadget, untuk membicarakan banyak hal keseharian mereka, diskusi dan lain sebagainya. Langkah nyata membangun mental yang tangguh. Yang pertama, ya,
Ini berupa 3 aksi nyata ya. Pertama adalah penguatan akidah anak. Dengan hal yang sederhana saja. Orang tua bisa mengisahkan kepada anaknya tentang kisah para nabi, mengisahkan tentang kisah orang-orang soleh, membacakannya buku cerita sebelum tidur misalkan, dan lain sebagainya. Penguatan akidah. Nanti anak akan tertarik untuk belajar ya, diajari mengaji. Dan jika orang tua tidak punya kemampuan untuk itu, tentu berarti orang tua harus punya PR mencarikan lembaga pendidikan keagamaan untuk putranya. Tapi juga tidak bisa lepas tangan begitu saja, karena anak lebih lama bersama kita dibandingkan ada di lembaga pendidikan tersebut. Yang kedua, kita latih kemampuan kritis anak kita, yaitu dengan berdiskusi yang sederhana saja kepada mereka. Tanyakan kepada mereka dengan apa yang mereka lalui setiap hari, bagaimana keadaan sekitarnya, bagaimana akhlak mereka, bagaimana akhlak teman-teman mereka, dan kita bisa masuk ke situ. Nah, ini bagus, nah ini tidak bagus. Anak akan mulai bertanya, kenapa ini bagus, kenapa ini tidak bagus. PR orang tua adalah untuk menjelaskan kenapa ini bagus dan kenapa ini tidak bagus, apa dampaknya, apa manfaatnya. Anak akan menerima itu. Kemudian yang ketiga adalah ajarkan anak untuk bertanggung jawab. Latih mereka untuk melakukan tugas-tugas rumah sesuai dengan tingkatan usianya. Ya, misalkan ya mulai diajarkan untuk menyapu, bersih-bersih. Ya, mintai tolong, percaya kepada anak, beri kepercayaan mereka dan seterusnya. Ya, latih anak untuk bertanggung jawab. Ini adalah 3 aksi nyata yang penting jika kita ingin mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, solihah, anak-anak yang baik. Ya, dan kita menunaikan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terakhir, ya, kesimpulannya adalah mendidik anak tangguh mental bukan hanya dengan melarang mereka, tapi harus dengan kasih sayang, komunikasi, dan yang paling jelas adalah keteladanan. Karena anak itu melihat seperti apa kita berbuat dan meniru. Ya, maka keteladanan jauh lebih penting dibandingkan hanya sekedar ucapan yang kemudian praktek kita sendiri bertentangan. Sebagai penutup, mari kita berdoa kepada Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan yang menyejukkan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga episode kuliah Ramadan kali ini bermanfaat untuk kita semuanya sebagai orang tua, dan kita diberi bimbingan oleh Allah untuk sukses dalam mendidik anak-anak kita, dan anak-anak kita juga diberi bimbingan oleh Allah untuk menjadi anak-anak yang solih-solihah. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode kuliah Ramadan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.